Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan kuliah ikhtiologi kita. Saat ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada ikan. Sistem pernafasan pada ikan sebenarnya mempunyai fungsi yaitu untuk mengambil oksigen dari lingkungan air, kemudian menggunakan oksigen yang sudah didapat dari air itu untuk keperluan sel, kemudian setelah itu membuang CO2 keluar tubuh. Macam-macam pernafasan pada ikan itu terdapat dua. Pertama yaitu pernafasan luar. Yang disebut dengan pernafasan luar yaitu pernafasan yang dilakukan atau yang nampak oleh kita seperti yang dilakukan oleh ikan menggunakan insang, yaitu ada proses input. Proses input itu memasukkan oksigen dari lingkungan ke dalam tubuh ikan. Yang kedua adalah proses output, yaitu mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh ikan keluar ke lingkungan. Yang kedua yaitu pernafasan dalam. Pernafasan dalam ini kita sebut sebagai intrasel, di mana sel di dalam tubuh ikan itu juga melakukan pernafasan atau melakukan metabolisme. Nah, kemudian pada ikan itu ada yang namanya adaptasi secara morfologi organ utama sistem pernafasan ikan, yaitu adaptasi morfologi pada insang ikan bisa berupa yang pertama pada bagian insang luar atau eksternal branchia. Ada yang mengalami perubahan morfologis pada bagian dalam atau internal branchia. Ada yang mengalami perubahan morfologis pada bagian bukofaringeal mukosa. Ada yang mengalami perkembangan morfologis pada bagian gelembung udara atau saccus pneumatikus. Ada yang mengalami adaptasi morfologis berupa paru-paru, dan ada yang mengalami adaptasi morfologis organ pernafasan yaitu pada bagian kulit. Nah, ini beberapa macam adaptasi morfologi organ pernafasan pada ikan. Nanti juga akan dijelaskan beberapa contoh ikan yang mempunyai alat pernafasan tambahan atau insang atau bukofaringealnya itu mengalami perubahan secara morfologi. Beberapa ikan itu bisa tahan dalam kondisi lingkungan yang minim oksigen karena mempunyai alat pernafasan tambahan selain organ utamanya yaitu insang. Pernafasan pada ikan organ utamanya berupa insang dalam atau internal branchia. Kita tahu bahwa ikan itu digolongkan menjadi dua kelas, yaitu ikan bertulang keras atau disebut sebagai Osteichthyes, dan yang kedua adalah ikan bertulang rawan, yaitu Chondrichthyes atau golongan dari Elasmobranchia. Alur pernafasan pada ikan mulai dari air masuk ke rongga mulut, maka setelah itu mulut menutup. Terjadilah tekanan air di dalam rongga mulut dengan bantuan otot-otot pada buccal cavity dan faring. Kemudian karena terjadi tekanan pada rongga mulut, maka air menuju ke bagian insang. Nah, di bagian insanglah ini air yang membawa oksigen akan diserap oleh
filamin-filamin bransia, yaitu pada bagian lamela insang atau daun insang ada namanya filamin bransialis. Kemudian setelah itu oksigen yang sudah diserap di bagian ini, kemudian ada karbon dioksida yang dilepaskan ke dalam air, kemudian air itu dibuang keluar melalui telah insang atau melalui operkulum atau tutup insang. Yang pertama, kita bedakan sistem pernafasan pada ikan yang bertulang keras atau Ichthys ya. Jadi pada golongan ikan bertulang keras ini, ikan memiliki tutup insang yang disebut sebagai operkulum. Nah, pada bagian ujung posterior operkulum terdapat lembaran selaput yang disebut sebagai membran branchiothecalis. Ini fungsinya merekatkan operkulum dengan kulit. Jadi tutup insang itu melekat untuk menutup insang supaya nanti ketika terjadi pernafasan air itu bisa tertahan di dalam bagian rongga insang. Setelah pengambilan oksigen oleh insang, air akan keluar melalui lubang di ujung operkulum ini. Bagian-bagian insang pada ikan bertulang keras yang pertama yaitu raker branchialis. Yang kedua yaitu arcus branchialis, terdapat arteria efferent branchialis atau saluran darah yang keluar dari insang. Kemudian ada arteria afferent branchialis atau saluran darah yang masuk ke insang, itu dari jantung. Kemudian ada bagian filamin branchialis, ini yang berfungsi sebagai organ respirasi, organ penyerapan oksigen, organ pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada septum branchialis, ini merupakan organ yang pendek antara filamin branchialis. Nah, inilah gambar beberapa sistem pernafasan dan sistem antara insang dalam dan insang luar. Jadi kalau di insang dalam seperti yang kita biasa lihat pada ikan ya, seperti gambar posisi yang kanan ini. Kemudian kalau insang bagian luar external gis itu yaitu insangnya terlihat keluar dari bagian tubuh ikan. Ya. Kemudian pada insang itu bagian utamanya yaitu disebut sebagai gill rakers dan gill lamella. Gill rakers itu adalah tulang lengkung insang atau tulang untuk melekatkan insang ya. Sedangkan gill lamella itu berupa lembaran-lembaran daun insang yang berfungsi di dalamnya adalah untuk pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida. Ini lebih lengkapnya lagi bagian-bagian dari insang. Jadi ada gill raker, ada gill lamella ya. Jadi daun insang itu kemudian ada tulang yang melekatkan insang ini pada tubuh ikan. Di situ juga ada afferent artery atau saluran darah yang keluar dari insang. Kemudian ada efferent yang keluar, kemudian ada afferent artery itu yang masuk. Nah, ini gambar jelasnya. Jadi ada bagian seperti duri-duri, itu adalah gill raker atau tulang yang lengkung insang. Kemudian yang lembaran-lembaran yang halus ini adalah lamella atau filamin insang. Disinilah tempat di mana oksigen dari air itu diserap oleh sel filamin ini, kemudian disalurkan ke darah yang namanya afferent ya, yang masuk ke dalam insang. Nah, kemudian oksigen itu dibawa ke seluruh tubuh daripada ikan, kemudian masuk ke jantung, nanti membawa
karbon dioksida menuju ke insang lagi. Disinilah ditukar lagi dengan oksigen. Nah, ini penampakan anatomi dari insang ikan. Jadi ada cil filamen ini. Jadi filamen atau lamela pada insang ini lembarannya ini adalah gill art atau disebut sebagai tulang penyokong insang. Nah, ini lamela pada ikan, pada insang ikan. Inilah tempat terjadinya pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Ya. Secara mikroskopik struktur dari insang tampak bahwa filamen insang itu dan lamela itu mempunyai sel darah merah ya yang berwarna ini. Jadi sel darah merah ini nanti yang bertugas untuk membawa oksigen dan pertukaran atau membawa karbon dioksida dari jantung dan membawa oksigen dari lingkungan air ini menuju ke dalam tubuh atau sel ikan. Bagaimana cara ikan mengambil oksigen dari air? Ya, yang pertama dengan cara mempercepat proses difusi. Yaitu kita tahu difusi adalah penyerapan gitu ya. Jadi oksigen pada air itu ketika masuk ke dalam insang ini, terutama bagian lamela ini, maka terjadilah difusi, yaitu oksigen masuk ke dalam lamela atau filamen insang ini. Kemudian yang kedua dengan cara memperluas area permukaan untuk difusi. Jadi secara hukum fisika semakin luas permukaan difusi dari pertukaran gas ini, maka semakin banyak oksigen yang diserap. Yang ketiga adalah pertukaran gas oksigen dengan cara berlawanan arah. Maksudnya dengan berlawanan arah adalah antara aliran air dengan aliran darah yang dari jantung menuju insang itu berlawanan arah, sehingga tidak banyak mengambil gas oksigen dari air. Beda dengan yang satu aliran atau searah, itu akan lebih sedikit mengambil oksigen dari air. Yang keempat, menambah volume air yang melewati insang. Dengan cara menambah volume ini, maka diharapkan oksigen yang terikat dalam filamen atau lamela ini akan semakin banyak. Nah, ini penampakan insang dan cara bagaimana cara proses penyerapan oksigennya. Yang pertama, ikan itu mengisi rongga mulut. Jadi air masuk ke rongga mulut dengan cara apa? Mulut terbuka, kemudian volume mulut diperluas ya. Ini volume mulut diperluas supaya air bisa masuk. Memperluas volume ruang insang. Jadi ini mengembang dan menutup operkulum. Jadi operkulum ditutup, rongga mengembang sehingga air otomatis masuk ke dalam rongga ini. Setelah mengisi rongga insang, maka mulut ditutup. Mulut ditutup, rongga mulut menekan dan menyempit sehingga ada tekanan di rongga mulut ini sehingga air bergeser menuju ke bagian rongga insang. Ya, kondisi operkulum masih tetap tertutup. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan air dari rongga insang. Mulut tetap tertutup, kemudian menekan bagian mulut dan rongga mulut. Kemudian rongga insang juga ditekan, namun operkulum dibuka sehingga air yang ada di rongga insang ini yang sudah ditukar oksigennya dengan karbon dioksida akan mengalir keluar. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara menukarkan oksigen ya. Jadi pertukaran oksigen dalam ikan itu menggunakan sistem lawan arus. Air bergerak menyeberangi insang ya. Menyeberangi insang, mengalir berlawanan dengan aliran darah. Jadi aliran darah sama aliran insang itu berlawanan arah sehingga lebih efisien dalam pertukaran gas. Ya, jadi ini merupakan aliran air. Ya, kemudian ini adalah
gel filamin, tempat di mana pertukaran oksigen terjadi, ya. Kemudian di sini terdapat aliran darah yang membawa oksigen, ya, setelah terjadinya respirasi dengan oksigen yang dibawa oleh air. Nah, ini gambar lebih jelasnya. Ini merupakan aliran air, kemudian ini adalah darah yang dibawa dari jantung yang banyak mengandung CO2, kemudian dialiri air pada insang itu, maka di sini akan menyerap oksigen, kemudian darah mengalir menuju jantung, ya. Jadi ini adalah darah yang keluar dari jantung mengandung CO2, kemudian ketemu dengan air di bagian lamina atau filamen insang, maka terjadi pertukaran oksigen, maka darah menuju ke bagian efferent, yaitu bagian yang keluar dari insang, itu sudah kaya dengan oksigen. Nah, ya, seperti itu proses pertukaran oksigen secara berlawanan arah, counter current flow, ya. Itu. Jadi dengan cara berlawanan arah ini, maka oksigen yang diserap akan lebih banyak, lebih efisien dibandingkan yang searah. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau searah itu akan terjadi equilibrium atau kesetimbangan antara oksigen yang di air dengan oksigen yang ada di dalam insang. Jadi hanya maksimal 50% oksigen yang akan dibawa dalam jantung. Sedangkan yang berlawanan arah, ya, ini adalah arah air, maka semakin ke kanan maka oksigennya itu semakin sedikit karena diambil oleh air yang berlawanan arah. Jadi kalau berlawanan arah itu sampai 85% oksigen itu bisa diikat dan masuk ke dalam tubuh ikan. Sedangkan sistem pernapasan pada ikan bertulang rawan atau chondrites, ya, atau elasmobranchi. Jadi ikan itu untuk golongan bertulang rawan seperti pari, ya, seperti pari itu tidak memiliki operculum, tidak memiliki penutup insang. Jadi ada celah di samping atau lateral kepala itu tempat keluarnya air dari rongga mulut setelah respirasi, ya. Kemudian septum branchialisnya tuh lebih panjang, beda dengan pada ikan bertulang keras atau bertulang sejati itu septum branchialisnya itu pendek, lebih pendek. Nah, ini gambarnya. Jadi ada rongga pseudobranch ini, ya, yang diduga mempunyai sel-sel pernafasan, ya. Nah, ini adalah rongga-rongga insang yang ada pada ikan bertulang rawan. Inilah perbedaannya, ya, perbedaan antara sistem pernafasan pada ikan bertulang keras, ini bonefish, dan ikan bertulang rawan, itu golongannya shark hiu atau pari. Jadi terlihat di sini air yang masuk ke dalam rongga mulut, ya. Jadi ada bantuan operculum ketika air itu ditahan dalam rongga mulut dan rongga insang, sehingga pengambilan oksigen itu terjadi saat itu. Sedangkan pada ikan bertulang rawan, karena tidak mempunyai operculum, maka air itu tidak ditahan di dalam rongga insang itu lebih lama.
Ini juga secara sistematis perbedaan antara sistem pernapasan ikan betulang keras dan sistem pernapasan ikan betulang rawa. Jadi ada berkulum dan tidak mempunyai berkulum. Kemudian ada spirakel dan tidak mempunyai spirakel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.